Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gondes. Jumpa lagi dengan Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya, di general reading. Bagaimana kabar sahabat hari ini? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabatku semua ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Pada kesempatan kali ini Gondes mengambil sebuah judul, apakah doi punya rencana serius menikahimu dalam hubungan ini gitu. Di sini Gondes akan langsung shuffle, tebar kartu dan memaknainya. Jadi fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau kepada Tuhan ya, menurut keyakinan sahabat kita dimanapun berada. Ya, oke? Ya, jangan lupa selalu berdoa. Oke, Gondes akan mulai shuffle, fokus ya. Kita mulai ya. Fokus. Jangan menoleh dan ke kiri, tetap lempeng ke depan ya, agar kita tidak merasa kehilangan arah seperti itu. Apakah doi punya rencana serius menikahi dalam hubungan kalian? Kita akan lihat general reading edisi kepo-kepo aja ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih, karena hanya sahabat-sahabat semua yang membuat kode semangat membuat video-video ya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, gambar lonceng itu yang akan memberitahukan tentang video-video Gondes terbaru. Apakah doi punya rencana serius menikahimu dalam hubungan kalian? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah doi punya rencana serius dalam menikahimu dalam hubungan ini? Kartu yang jatuh pertama ada Six of Wands. Ini bisa diartikan penyesalan, tapi juga bisa diartikan kesuksesan, tergantung letaknya. Ya. Ada sebuah kekecewaan di sini. The Five of Cups. Ada The Empress. Kamu sosok yang menyenangkan, sosok yang penuh kasih sayang, sosok yang mandiri. Ada The Chariot. Ya, sabar, dedikasi kerjanya tinggi, ambisius, bisa dibilang maniak kerja. Ada Two of Swords, kebimbangan. Di dalam hubungan ini selain kekecewaan ada kebimbangan. Tetapi kamu adalah sosok yang memang dia bersama kamu, dia merasa mendapatkan dirinya sendiri bersama kamu, dia merasa banyak kau perhatikan bersama kamu, dia banyak mendapatkan kasih sayang, dan kamu adalah sosok yang ceria, sosok yang bawel, sosok yang penuh dengan semangat ya, sosok yang penuh mandiri ya, yang pasti mandiri. Dan ini juga bisa dimaknai menunggu kelahiran, atau bisa dimaknai sebagai seorang gendes ya. Apakah kalian single parent? Oke. Kalian akan shuffle untuk klarifikasinya. Apa yang membuat dia kecewa? Apa yang membuat dia bimbang? Kenapa dia kecewa? Ya. Apakah dia punya rencana
serius menikahimu dalam hubungan ini. Ada kekecewaan kembali di sini. Ada proses. Kenapa dia bimbang, kenapa dia kecewa. Proses keberhasilan, kecewa ya dia ya. Ada awal sebenarnya. Sini cinta tuh mulai diawali setelah melihat pribadi kamu, setelah melihat cara kamu memperlakukan dia. Dan di sisi lain dia juga seseorang yang memang sabar dan penuh dengan sebuah keinginan untuk menjadi seseorang yang maju ke depan gitu ya, maksudnya lebih mementingkan kehidupan dia gitu ya, masa depan yang pasti ya. Di sini ada awal cinta, ada awal sebuah awal dimana dia tuh menginginkan proses hubungan ini tuh berhasil gitu. Dia tuh mempunyai sebuah keinginan. Kalau dibilang ingin berhasil dalam hubungan, iya, tetapi dia mendapatkan sebuah kekecewaan ya, kekecewaan dan kebimbangan dalam hubungan ini. Dan kekecewaan itu selalu dia alami karena dia juga lagi memproses tentang apa ya, tentang finansial juga ya. Di sini ada manipulasi, ada ketakutan dimanipulasi atau dimanfaatkan gitu ya. Dan ada di sini ada rasa ketakutan, kebimbangan, kamu akan berbagi kasih dengan yang lain ya. Kenapa dia merasa seperti itu ya. Jadi di sini tuh dia cuma membutuhkan sebuah motivasi saja, membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih sayang, membutuhkan sosok seperti kamu yang bisa memotivasi ya, seperti itu ya. Tapi dia itu pernah mengalami sebuah kekecewaan dan penyesalan karena hubungan masa lalu ya, sehingga dia itu di sini bimbang dan bimbang selalu yang dia rasakan untuk menjalani hidup ke depan. Dan ini lagi proses untuk menuju keberhasilan, menjadi sosok yang mempunyai keinginan, tetapi rasa takut itu masih ada. Kalau dia itu takut dimanipulasi, sudah capek-capek cinta, capek-capek sayang, tapi akhirnya ditinggalkan begitu aja. Ini seseorang mempunyai masa lalu seperti itu ya. Di sini ada penyesalan ya, penyesalan tentang masa lalu. Kalau penyesalan itu kan karena masa lalu ya. Kalau penyesalan di depan itu namanya kan pendaftaran. Kalau di depan itu namanya pendaftaran. Nah, dia pernah diperlakukan seperti itu oleh orang masa lalunya. Jadi dia tuh kayak bimbang terhadap hubungan ini gitu. Pernah mengalami sebuah kekecewaan. Sebetulnya kamu di sini adalah sosok yang memang menjadikan dirinya tuh sebagai dirinya sendiri ya. Kamu bawel sih, cerewet sih, galak sih, cuman kamu penuh perhatian dan penuh kasih sayang sama dia ya. Dan kamu mengerti banyak tentang dia, mengerti tentang apa yang dia mau, itu maksudnya saling pengertian di sini ada dia dapatkan. Dan dia saat ini lagi memproses untuk kekecewaan ini ya menjadi sebuah keberhasilan, karena dia juga mempunyai sebuah keinginan ke depan ya untuk hubungan ini. Tetapi ada kembali ya rasa kecewa tentang masa lalu, yaitu dimanipulasi, ditinggal selingkuh, ditinggal cari yang lain ya.
Dan dia melihat sosok di kamu ini bukan sosok seperti itu, tetapi dia di sini lebih memikirkan ulang gitu ya, terfikirkan ulang kembali. Jadi intinya nggak tergesa-gesa atau belum punya keinginan untuk menikahimu karena dia masih memfilter kamu ya, ibaratnya seperti itu, mau tahu kamu tuh sosoknya seperti apa yang sebenarnya, dan diminta kamu untuk mau menunggu waktu nanti suatu saat ya, tapi serius ya Nes, iya dia punya keinginan serius. Cuman intinya di sini kamu mau nggak menunggu, karena dia juga lagi memperbaiki kehidupan untuk masa depan gitu ya. Di sini ada pekerja keras, The Chariot itu pekerja keras ya, dan ada juga Aquarius itu cinta kedamaian ya, menunggu waktu yang tepat seperti itu lebih pantasnya untuk hubungan ini ya. Apakah doi punya rencana serius? Rencana ada, keinginan ada, tapi tidak di waktu dekat karena dia juga membutuhkan waktu untuk bisa menerima kamu, eh, dengan benar-benar menerima kamu, karena dia tidak mau terulang masa lalu dia itu terulang, dikecewakan lagi gitu loh, karena dia pernah dikecewakan oleh masa lalu dan dia merasa menyesal, kayak penyesalan gitu, kekecewaan yang tingkat tinggi ya tuh. Dan dia lagi proses untuk bisa berhasil menjadi awal semua gitu, jadi kayak lagi membangun rasa percaya kepada orang yang akan mendekatinya gitu ya, paham ya, seperti itu. Dan dia mempunyai keinginan, tapi kemudian kadang-kadang itu ada timbul rasa bimbang, yaitu takut dimanipulasi lagi, takut ditinggalin lagi. Di saat dia itu pekerja keras, kalau sudah jatuh cinta sama seseorang dia itu akan memberikan apa yang dia punya gitu loh, tetapi karena kekecewaan ini dia menjadi lebih kayak selektif gitu. Takut takut terulang lagi, seperti itu yang dia rasakan ya, seperti itu. Tapi itu ya Des, ada harapan, menunggu dengan penuh kesabaran. Ada Seven of Pentacle, jadi maknai kamu harus sabar, harus mau menunggu ya, dengan penuh kesabaran. Jadi kalau kamu memang berharap seseorang ini menjadi pasangan kamu, rencana ada, cuma dia butuh waktu gitu loh, intinya seperti itu. Serius ada, karena sosok seperti ini tuh kalau udah jatuh cinta tidak bakal ke lain hati, dan dia tuh tipe setia gitu loh. Cancer itu tipe setia, kalau udah jatuh cinta sama satu orang tidak akan pindah semudah memindahkan sesuatu barang gitu, enggak, dia akan bertahan, dan dia sangat cinta keluarga gitu, sangat mencintai keluarga. Jadi kalau kamu memang sayang sama dia, tunggulah sampai waktu yang bukan dia yang menentukan, dia akan menyerahkan pada alam, dia akan menyerahkan pada kekuasaan atau izin Allah pastinya gitu, tetapi dia akan tetap selalu ada untuk kamu gitu ya. Oke, sekarang gue akan shuffle untuk yang menonton video ini. Berdoalah yang terbaik untuk dia, berdoalah yang terbaik untuk hubungan kalian ini, kalau memang kalian terjalin hubungan ini. Tetapi ada juga yang banyak dikecewakan di hubungan ini ya, ini bisa vice versa ya, bisa vice versa, karena ini adalah general reading. Ini bisa energi kamu, bisa energi dia, seperti itu ya. Kamu maksudnya banyak kecewa ya merasakan sosok ini ya, karena dia tidak bisa memberikan kepastian, dan orangnya itu yang aku lihat di sosok
ini ya, di tebaran kartu ini nih orangnya tuh lebih cenderung ke cuek gitu, cuek tapi penuh perhatian. Sebetulnya seseorang yang mencintai itu tidak harus ya apa ya namanya, ini loh aku cinta kamu, ini loh aku sayang kamu, enggak, tapi cukup apa ya, mengerti gitu ya, cukup mengerti, karena ada banyak macam cara lawan jenis itu untuk menyampaikan, terutama cowok ya, untuk menyampaikan perasaannya kepada kita. Tidak harus intens tiap hari SMS-an, tidak harus intens tiap hari telepon-teleponan, tidak harus tiap hari tanya kabar, sudah makan belum, tidak. Tetapi sosok yang aku lihat di sini adalah sosok yang peduli. Kalau sudah menjalin sebuah hubungan, dia akan bertanggung jawab. Walaupun waktunya lama, tapi dia akan konsisten dengan komitmennya. Seperti itu. Ya. Oke, saya akan buka pesan buat yang menonton video ini, beribadah. Ya. Seperti halnya sosok ini, dia menyerahkan pada alam semesta. Kalau jodoh ndak kemana, seperti itu. Ini pokoknya intinya seperti itu. Karena sosok ini ya, kalau aku lihat dari sosok The Chariot ini adalah sosok yang pekerja keras. Dia lebih mementingkan pekerja keras dan masa depan dan keluarganya. Seperti itu. Tetapi jangan salah, dia mempunyai kesetiaan yang levelnya level tinggi. Ya, seperti itu. Saling menjaga hati aja. Nah, ini yang dia mau. Dia tidak akan ngekang kamu. Dia tidak akan menahan kamu. Tapi kalau kamu memang sama dia percayakan kepercayaan itu sama kamu. Seperti itu. Ya. 16 ini momen apa yang terjadi ya, Bundes nggak tahu, mungkin tanggal lahir dia, mungkin tanggal lahir kamu, atau ini momen terjadinya pertemuan kalian atau apapun itu ya, atau terjadi apa yang kalian tahu ya, pokoknya ini adalah angka 16 itu menurut tanggal ya, tetapi kalau secara makna dimaknai angka 7, artinya kamu harus menunggu dengan penuh kesabaran. Mencari ketenangan. Nah, sosok ini ya, Kondes akan sampaikan sosok The Chariot, atau beda dengan ini sebetulnya. Kalau kita baca tentang energi ya, The Chariot sama The Star itu Aquarius ya, itu lebih kayak bertolak belakang. Kalau Aquarius itu lebih banyak ke lebih intens gitu ya, lebih intens dan lebih cemburu ya, bukan cemburu, lebih cemburu dan lebih keponya tuh tinggi. Kalau The Chariot ini enggak, dia seseorang yang tidak menyukai apa namanya uh, WA-an atau apapun. Dia kalau kalau mau malah langsung telepon gitu, nggak usah WA-WA-an kayak 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 alay gitu, menurut dia itu seperti itu ya. Dan ini yang dia punya. Ya, saling menjaga hati, saling tenang, ibadah jalan terus, saling percaya, itu yang dia inginkan. Ya, seperti itu. Oke, Gondes akan shuffle untuk pesan alam semesta versi Gondes ya. The White dan punya Gondes Menis. Pesan alam semesta. Sosok bicara itu keras kepala kan, Nes? Keras kepala sih enggak, dia lebih cenderung ke introvert. Introvert itu yang begini, diajak jalan susah. Dia udah misalkan udah pulang beraktivitas kerja gitu ya, udah masuk rumah istirahat tidur, sudah itu yang dilakukan seperti itu. Introvert beda sama ekstrovert ya. Kalau ekstrovert itu semua nggak keluyuran kayak gitu dan dia lebih aktif gitu. Tapi kalau introvert itu lebih kayak cenderung ke anak rumahan gitu loh, orang rumahan. Ada sebelah ya, ada sandal sebelah atau sepatu sebelah. Ini kalian ini ya, ini sepertinya hubungan ini banyak konflik, berantem nyambung, berantem nyambung, berantem nyambung lagi, berantem nyambung lagi, seperti itu. Ini yang paling bawel tuh ini Aquarius ini ya, keponya banyak tapi pemaaf. Nah, di sini ada sepatu sebelah. Ini kalian ini kalau terpisahkan salah satu aja seperti kehilangan sandal sebelah atau sepatu sebelah, selen. Jadi akan merasa kehilangan sekali. Ya, kalaupun digantikan pun pakai sandal yang emas, sandal yang apapun perak itu, tapi tetap ada disebutnya selen dan itu tidak nyaman bagi dia. Gitu. Ya.
Ya namanya selain ya kan, tetap aja nggak enak dipakai gitu ya. Jadi bagaimana? Apakah doi punya rencana serius dalam menikahimu? Eh, apakah doi punya rencana serius menikahimu dalam hubungan ini? Ada. Harapan ada, keinginan ada. Cuman kamu diminta untuk saling menjaga hati, mencari ketenangan, setia dan kalau kamu memang mengharapkan sosok ini menjadi pasangan kamu, kamu diminta intinya menunggu dengan kesabaran. Gitu ya. Oke, boleh sudah sampaikan panjang lebar, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Oke. Oke. Tetap optimis, bersandarlah pada yang maha kuasa, jangan bersandar pada sosok ini atau pada seseorang gitu ya, karena manusia itu sebetulnya tempatnya orang itu mengecewakan ya kan, seperti dia kan juga menyerahkan pada alam semesta, seperti halnya kamu cintailah dia karena Allah, dia juga mencintai kamu karena Allah, ada ketulusan di sini tanda kutip ya. Kalau kamu menunggu dengan sabar artinya kamu harus mencintai dia karena Allah, dan begitupun kamu dia pun mencintai kamu karena Allah. Jodoh mati, jodoh maut, rezeki itu ada yang mengatur, menurut dia seperti itu, tapi dia punya kesetiaan punya kamu, punya kesetiaan buat kamu, dan dia akan menjaga hati kamu, menjaga perasaan kamu ya, atau menjaga hatinya untuk kamu, seperti itu ya. Oke. Ada kesalahan, ada milik mendes taruh tentang hati dan jiwa, ada kebenaran bila Allah Subhanahu wa taala mutlak, sang maha kuasa membolak-balikan hati manusia karena dia sang maha sempurna, sang pemilik izin ya atas segala izin. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.